Saya berada di Bandar Lampung. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram miliknya, Syekh Ali Jaber menceritakan kronologi penusukan yang menimpa dirinya. Peristiwa ini terjadi saat ia berceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung Minggu sore. Ali sedang mengisi acara wisuda tahfiz perdana TPQ Falahuddin dan perayaan Tahun Baru Islam. Ia menjelaskan bahwa dirinya bisa selamat karena saat itu ia sempat mengangkat tangan hingga akhirnya pisau tidak menusuk bagian lehernya. Ali menderita luka di bagian lengan kanan. Korban langsung dirawat di Puskesmas Gedong Air, Bandar Lampung. Dan tusukannya cukup keras, cukup kuat. Sampai separuh pisau masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di kanan patah di leher. Sampai patah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Warga langsung menangkap tersangka. Dari tangan pemuda 24 tahun ini, polisi menyita sebilah pisau. Tersangka langsung diperiksa di markas Polres Bandar Lampung. Belakangan, pihak keluarga pelaku penusukan mengaku yang bersangkutan mengidap gangguan kejiwaan sudah 4 tahun terakhir. Tersangka rencananya akan dibantarkan ke Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa untuk diobservasi selama 2 pekan mendatang. Saat ini yang bersangkutan menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa. Tetapi dari kepolisian tidak begitu saja menerima penjelasan ini. Dosen psikologi forensik PT IKA Reza Indragiri juga mempertanyakan klaim gangguan jiwa tersebut karena ada kemungkinan pelaku ingin mendapatkan keringanan hukuman. Sekitar tahun 2018 juga terjadi rentetan penyerangan atau penganiayaan terhadap pemuka agama. Sebagian bahkan sampai kehilangan nyawa. Namun sepanjang ingatan saya juga berjalan, seluruh kasus tersebut berhenti pada dalih, pada klaim, pada sebutan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Tidak pernah diceritakan atau disampaikan kepada publik secara gamblang apa tipe gangguan jiwanya dan kapan gerangan tipe gangguan jiwa tersebut muncul. Ali Jaber adalah ulama kelahiran Madinah, Arab Saudi. Ia diketahui datang ke Indonesia pada 2008 untuk berdakwah lalu resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2012. Saat di Madinah, ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid di Madinah. Selain rutin berdakwah di masjid-masjid, dia juga aktif mengisi tayangan dakwah di layar televisi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali Jaber sendiri tidak yakin jika pelaku penusukan diduga mengidap gangguan jiwa. Ia meminta kepolisian daerah Lampung mengusut tuntas kasus penyerangannya. Pasca kasus penyerangan atas dirinya, Syekh Ali Jaber kembali meneruskan acara dakwahnya di Bandar Lampung. Ditemui dalam acara demo masak di Jalan Emir M. Nur Tanjung Karang Pusat, Syekh Ali berdakwah sambil memamerkan kemampuannya memasak beberapa kuliner khas Timur Tengah, seperti nasi biryani, nasi bukhori, dan kari kambing. Di hadapan awak media, Syekh Ali Jaber mengomentari proses pengusutan kasus penganiayaan atas dirinya. Ia sanksi atas diagnosa tersangka kasus penusukan Alvin Andrian sebagai orang dengan gangguan jiwa. Dan menurut saya ini orang terlatih, bukan sembarangan orang. Dia betul-betul terlatih dan kemudian ketika dia tusuk saya, tujuannya ke leher tapi jatuhnya ke tangan, kemudian dia ingin cabut lagi pisaunya untuk tusuk lagi. Kasus penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber saat ini masih dalam penyelidikan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. Polisi telah menetapkan Alvin Andrian sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Bandar Lampung. Akibat penyerangan ini, Syekh Ali Jaber mendapat 6 jahitan di bagian dalam dan 2 jahitan di bagian luar lengannya. Sugianto, Andi Surahman, Lampung.